Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023, dalam masa biasa yang ke-6. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber cinta kasih, ajarilah kami bahasa Yesus Putramu. Semoga kata-kata penuh kesabaran dan pemaafan selalu diletakkan pada lidah kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 34 sampai 9 ayat 1. Tuhan bersamamu dan bersamamu juga. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawa? Kalau seseorang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang-orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, yang diperdengarkan oleh gereja pada hari ini, kita mendengar tentang persyaratan untuk menjadi seorang pengikut Yesus atau untuk menjadi seorang murid Yesus. Ternyata persyaratan yang diberikan Yesus untuk menjadi murid-muridnya ialah menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti Dia. Menyangkal diri berarti mengesampingkan kehendak, kebutuhan diri sendiri, dan mengikuti apa yang dikehendaki
oleh alam. Atau dengan kata lain, menyangkal diri berarti menjadikan kehendak Allah sebagai satu-satunya kehendak tertinggi dalam seluruh kehidupan kita. Dengan demikian, kita menomorsatukan kehendak Allah. Kehendak Allah bisa dikenali bukan hanya dalam hal-hal yang menyenangkan, melainkan juga dan terutama dalam tantangan dan kesulitan yang disebut sebagai salib. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apa yang terjadi dalam pembangunan Menara Babel justru kebalikan dari tuntutan Yesus. Keinginan membangun menara yang mencapai langit adalah cermin dari keinginan untuk menyamai kebesaran Allah. Bukannya menundukkan diri kepada Allah, manusia malah ingin menyamakan diri dengan Allah dan ingin mengalahkan kebesaran Allah. Perbuatan ini berakhir dengan perpecahan dan kekacau balauan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dengan demikian sekarang menjadi jelas bahwa panggilan hidup menjadi seorang Kristiani atau menjadi seorang Katolik adalah panggilan untuk memikul salib dalam kehidupan ini. Karena itu, salib yang bagi orang Ibrani adalah sebuah hukuman. Salib yang bagi untuk orang Yunani adalah sebuah kebodohan. Tetapi salib bagi orang yang percaya adalah sumber keselamatan. Maka sebagai murid-murid Yesus, kita diajak untuk setia dalam seluruh perjalanan hidup kita untuk selalu memikul salib kita masing-masing. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, memang tidaklah gampang untuk menjadi murid-murid Yesus ini. Karena tidak cukup hanya dengan mengatakan, "Tuhan, aku percaya kepadamu." Tetapi iman kepercayaan kita itu harus kita konkretkan dalam tindakan yang konkret. Nah, melalui bacaan Injil tadi kita mendengar bahwa salah satu cara untuk mengkonkretkan iman kita kepada Yesus adalah dengan menyangkal diri dan kemudian memikul salib dan mengikuti Yesus setiap hari. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup sampai sekarang, janganlah kita takut memikul salib kita masing-masing. Karena salib bagi kita adalah sumber keselamatan. Berlangkah terus dengan langkah yang mantap, tanpa bimbang dan ragu, memikul salib kita masing-masing. Semoga pada akhirnya salib yang kita pikul akan menghantar kita untuk bertemu dan bersatu dengan Tuhan yang kita abdi. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.